Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai konservasi melalui pengolahan ekosistem. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pengolahan sumber daya dan pengolahan ekosistem. Di mana pengolahan ekosistem ini masih merupakan konsep yang relatif baru. Dan juga pada pengolahan ekosistem itu dilakukan pada bulan Juni tahun 1992. Pada saat itu Dale Robeston, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Amerika Serikat, mengumumkan bahwa badannya akan pindah ke pendekatan ekosistem. Nah, dalam pengolahan hutan nasional membuat Dinas Kehutanan badan lingkungan pertama di Amerika Serikat yang mengadopsi pengolahan ekosistem sebagai miliknya perspektif agensi resmi. Dalam 4 tahun itu, 17 badan federal Amerika Serikat lainnya telah mengadopsi atau sedang mempertimbangkan adopsi, yaitu program pengolahan ekosistem tersebut, yang menghasilkan kekayaan khusus agensi PIK dari apa pengolahan ekosistem itu. Dan juga yang kedua itu ada perbedaan antara pengolahan sumber daya dan pengolahan ekosistem dapat dipahami dengan sangat jelas, yaitu ketika elemen paralel dapat dua pendekatan dibandingkan secara langsung. Nah, yaitu yang diatur oleh paradigma manajemen sumber daya, entitas nilai adalah yang terbaik dari spesies, individu atau komponen abiotik dari sistem seperti air, tanah, atau mineral. Ya, sumber daya dipandang sebagai komoditas dan nilainya yang menggunakan unit pengolahan adalah spesies atau faktor abiotik dan lokasi di mana mereka berada. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan mendasar antara pengolahan sumber daya dan paradigma pengolahan ekosistem dalam entitas nilai, penerapan nilai, unit manajemen, skala waktu, yurisdiksi, pengambilan keputusan, dan tujuan manajemen tersebut seperti itu. Di sini ada tabel mengenai pengolahan sumber daya dan pengolahan ekosistem. Ada yang pertama itu ada entitas nilai, penerapan nilai, unit manajemen, skala waktu, yurisdiksi manajemen, keputusan manajemen, pembuatan, dan tujuan manajemen. Yaitu yang pengolahan sumber dayanya itu ada entitas nilai itu sumber. Yang kedua itu benefit penggunaan resmi, spesies atau faktor abiotik, relatif pendek, badan pemerintahan tunggal. Badan pemerintahan tunggal itu keputusan manajemen pembuatan itu sama dari pengolahan sumber daya dari badan pemerintahan tunggal, dan tujuan manajemennya itu produksi dan penggunaan sumber daya komoditas. Nah, untuk pengolahan ekosistem tersebut itu ada yang pertama itu ekosistem. Penerapan nilainya itu fungsi lanjutan, unit manajemennya itu elemen landscape, skala waktunya relatif panjang, jurisdik manajemennya itu berbagai lembaga pemerintahan dan pemilik tanah swasta. Yang selanjutnya itu ada keputusan manajemen pembuatan pengolahan ekosistemnya itu berbagai lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan swasta. Yang terakhir itu ada tujuan manajemen, yaitu pengolahan ekosistemnya itu produktivitas dan keberlanjutan fungsi ekosistem dan prosesnya. Nah, dari pandangan pengolahan sumber daya ini kompatibel dengan organisasi birokrasi tradisional dari sebagian besar lembaga yang mengelola sumber daya tersebut. Nah, organisasinya itu seperti Dinas Kehutanan yang diatur dalam sistem hierarki kontrol supervisor dari bawahan dan ditandai dengan organisasi departemen, di mana setiap departemen itu memiliki yurisdiksi yang diperlukan dan aturan rinci, yaitu yang mengatur peran lembaga pejabat di setiap departemennya sendiri. Nah, untuk konsep pengolahan ekosistem sendiri itu di sini ada sebuah bagan skema representasi organisasi yang klasik birokrasi dalam agensi manajemen sumber daya tradisional, di mana seorang kepala itu ada yang yang paling atas menentukan kebijakan yang ditransmisikan ke karyawannya yang tingkat bawah, yang diatur dalam departemen dengan fungsi dan yurisdiksi terpisah. Untuk yang B itu skema representasi organisasi A, organisasi proyek itu model dalam satu lembaga di mana orang-orang dan pengetahuan di lembaga yang berbeda. Nah, untuk hasil sendiri dari skema itu yaitu untuk memenuhi tujuan kelangsungan hidup populasi.
Nah, dalam pengolahan spesies yang terancam punah itu semakin memaksa lembaga untuk mengakui kewarganegaraannya dalam keahlian yang dibutuhkan untuk keputusan manajemen dan memaksa mereka untuk mencari kerjasama yang lebih besar dengan ilmuwan dan lembaga dan kelompok warga tersebut. Nah, dalam organisasi birokrasi tradisional ini dari badan-badan juga tidak dilengkapi dengan baik untuk menangani pembagian informasi horizontal dan memasukkan warga negara yang dirangsang oleh undang-undang lingkungan baru atau dengan penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk interaksi semacam itu. Nah, ya dengan demikian Badan Pengelola Sumber Daya Pemerintahan pada akhirnya harus mengubah struktur organisasi serta model pengolahan mereka agar berfungsi di bawah kondisi baru ini. Karena ilmuwan dan manajer mereka harus mulai menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka oleh warga negara, pengacara, dan pembuatan undang-undang. Nah, untuk melakukan ini, lembaga lingkungan harus mulai bergerak dari model organisasi birokrasi ke model yang dapat organisasi proyeknya model seperti itu. Nah, yang lebih responsif terhadap masalah lokal dan sosial itu dalam model organisasi proyek, departemen masih ada, tetapi individu dan keahlian dalam departemen itu menjadi dapat dipertukarkan dan bisa didorong oleh tuntutan manajemen individu dan juga menuntut perspektif di interdisipliner. Nah, kalian bisa dilihat di sini ada gambar burung hantu tutul utara yang dimana spesies ini hanya dapat dilestarikan dengan pendekatan pengolahan ekosistem terhadap habitat obligasinya yaitu hutan konifer tua. Nah, di sini ini ada yang ditemukan oleh seorang mahasiswa sarjana di Oregon State University yang mengetahui bahwa ia dapat memperoleh burung hantu dengan hasil meniru panggilannya. Seperti itu. Untuk pengalaman tersebut itu menunjukkan dari pola penggunaan habitat dan distribusi populasi secara konflik dengan kebijakan pengolahan dinas kehutanan. Nah, manajer tersebut bisa melihat burung hantu itu habitatnya yang disukai dari hutan tua itu sebagai daerah dengan produktivitas rendah pepohonan yang mendekati akhir hayatnya. Nah, dalam kebijakan pengolahan yang rasional ini yang menekankan pada produksi kayu yaitu dengan menebang kayu tua. Dari kebijakan pengolahan kayu di tanah publik Amerika Serikat ini bagaimanapun beroperasi dalam konteks hukum lingkungan dan dua undang-undang yang diperlukan selama studi tentang burung hantu tutul mulai menimbulkan kerugian yaitu dengan pendekatan manajemen tradisional ini. Itu untuk penjelasan mengenai gambar burung hantu tutul ini. Nah, dalam analisisnya itu dapat disimpulkan bahwa populasi burung hantu tutul itu menurun dan tidak dapat dilestarikan yaitu kecuali dengan signifikan dan tidak banyak dari bagian dari landscape yang tersisa di hutan tua. Untuk berdasarkan analisisnya itu juga dapat menentukan bahwa populasi tidak dapat bertahan dengan kurang dari 20% dari landscape hutan di hutan tua tersebut. Selanjutnya di sini ada konteks modern yaitu yang disebut dengan EBM dalam konservasi kontemporer. Nah, dari ekspresi pengolahan ekosistem yang semulanya bervariasi tersebut, ide sekaligus praktiknya kini lebih sering disebut dengan pengolahan berbasis ekosistem atau EBM. Nah, EBM ini telah matang menjadi pemahaman yang lebih diterima secara luas tentang pendekatan atau strategi dari pengolahan untuk keseluruhan sistem, bukan hanya komponen individu ekosistem sendiri. Nah, yaitu apa sih konsekuensi dari EBM itu yaitu memperhitungkan interaksi antara komponen ekosistem dan sektor pengolahannya serta dampak kumulatif dari spektrum luas sektor penggunaan laut. Nah, EBM ini menganggap manusia sebagai bagian integrasi dari ekosistem karena manusia itu memperoleh portofolio layanan dari ekosistem dan juga bertindak sebagai penggerak dalam mempengaruhi proses ekosistem sendiri. Nah, itu sebelum kita dapat memahami dari EBM itu, kita harus memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang kita maksud dengan sebuah ekosistem.
Dari ekosistem satu klasifikasi intinya yaitu semua organisme dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan fisik sehingga aliran energi itu mengarah ke struktur tropik dari keanekaragaman biotik dan sekaligus materialnya. Sederhananya itu ekosistem adalah sistem pemrosesan energi dan nutrisi dengan struktur fisik dan fungsi yang mengedarkan materi dan mendistribusikan energinya sendiri. Itu sedikit mengenai tentang EBM. Untuk selanjutnya itu EBM akan Nah, di sini ada diagram representasi layanan pendukung penyediaan budaya dan peraturan dengan kategori spesifik yang dipilih dan juga diberi contoh ilustrasi barang dan jasa yang bermanfaat kepada manusia yang disediakan oleh ekosistem yang berfungsi untuk kelangsungan hidup. Di sini ada diagramnya itu yaitu layanan ekosistem apa saja yang alam berikan kepada kita secara gratis. Nah, itu salah satu contohnya itu adalah ekosistem yang diberikan kepada manusia itu ada tanah, keanekaragaman hayati, habitatnya, udaranya, karbonnya, dan juga kayu, pepohonan, dan juga ada penyerbukan dan suhu. Itu salah satu contoh yang ekosistem diberikan kepada kehidupan manusia tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada slide kriteria yang mendefinisikan pengolahan berbasis ekosistem. Ini ada diagram alir proses penilaian kekuatan efektif interaksi antara dua komponen ekosistem atau antara komponen ekosistem dan aktivitas manusia dalam sistem tertentu. Mulai dari 0 itu komponen A tidak berpengaruh pada komponen B, sehingga 5 komponen B tidak memiliki ketahanan terhadap pengaruh komponen A. Dari skala spasial dari efeknya besar dan pada skala temporal efeknya kronis. Nah, semakin tinggi skor akhir yaitu semakin kuat komponen ekosistem yang terkena dampak diubah. Dari pertimbangan dimensi tersebut, manusia membutuhkan penentuan spesifikasi barang dan jasa ekosistem yang diperoleh manusia dari ekosistem yang dikelola. Dari faktor ekonomi, apa yang mendorong penggunaan tersebut dan kelompok kepentingan manusia mana yang paling untung atau rugi dari cara sistem dikelolanya. Nah, itu dari pengertian diagram alir proses penilaian kekuatan efek. Nah, di sini ada aktivitas manusia yang berada di Teluk Maini, yaitu sebagai pendorong dari perubahan ekosistem tersebut yang berkegiatan dengan skor relatif tinggi itu memiliki efek yang tidak proporsional pada komponen ekosistem dan jasa ekosistem yang mereka sediakan. Nah, ini dari aktivitas manusia yang merubah ekosistemnya tersendiri itu. Nah, di sini juga ada persyaratan kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan pengolahan berbasis ekosistem. Yang pertama itu ada kategori dari dan juga kriteria, nama kriterianya dan juga prasyarat kriterianya. Nah, yang pertama itu ada kriteria umum yang berkelanjutan oleh kesehatan ekologis. Persyaratan kriteria itu menekankan pemeliharaan satu atau lebih dari aspek ekosistem termasuk non-spesifik dari tujuan untuk kesehatan atau integritas ekosistem yang mengakui bahwa manusia adalah elemen dalam ekosistem dan pendidikan serta kesejahteraannya. Yang kedua itu ada spesifik ekologis dari kriterianya itu kompleksitas. Nah, yang pengakuannya itu yang menghubungkan antara komponen ekosistem seperti struktur jaringan makanan, dari hubungan predator mangsa, asosiasi habitatnya, dan interaksi biotik dan abiotik lainnya yang harus dimasukkan ke dalam keputusan manajemen itu. Yang selanjutnya itu ada kriteria dari kategorinya itu ada spesifik manusia, kriteria dimensi
yaitu barang, ekosistem, dan jasa ekonomis, itu air, hasil panen, produk, pariwisata, dan rekreasi umum yang mengintegritaskan faktor ekonomi ke dalam visi ekosistem yang melibatkan pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan manajemen untuk solusi umumnya. Seperti itu adalah dari kriteria yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa langkah dari penilaian ekosistem yang terintegrasi. Dari konservasi melalui pengelolaan ekosistem itu ada prosesnya juga. Nah, ini yang pertama itu abstraksi ekosistem ke dalam subsistem yang relevan untuk izin pengolahan pemahaman konseptual awal sistem. Nah, yang kedua itu ada identitas masalah proses dan pelingkupan identitas, yaitu tujuannya dan kendala manajemen utama. Yang ketiga itu ada identifikasi indikator yang menyebutkan variabel berfungsi sebagai proksi untuk keadaan ekosistem dan paling sensitif terhadap pendorong utama dan tekanan yang mempengaruhinya. Nomor 4 itu ada analisis risiko, mengevaluasi kemungkinan bahwa indikator akan berada di bawah target manajemen, yaitu suatu tanda kerusakan pada indikator yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia sendiri. Nah, ada yang kelima itu ada pemantauan dan penilaian indikator ekosistem yang sedang berlangsung akan digunakan untuk menilai keadaan yang relatif terhadap tolak ukur historis. Seperti itu 5 langkah dari penilaian. Nah, di sini ada penjelasan mengenai peran manajemen adaptif, yaitu pilihan metode yang digunakan untuk menginformasikan keputusan bisa dibilang merupakan langkah paling penting dalam menciptakan sistem EBM yang efektif. Nah, rencana dari EBM tersebut yang baik tidak hanya sekedar melacak nilai variabel indikator, ini mengintegritaskan tindakan manajemen ke dalam analisis atau target manajemen, dan dengan demikian mengevaluasi efektivitas strategi manajemen secara keseluruhan. Itu peran manajemen adaptif. Namun ada pengelolaan adaptif itu juga sangat penting untuk EBM. Nah, karena pengelolaan ekosistem itu adalah pengelolaan ketidakpastian yang manajer harus memprediksi respon dan interaksi dalam lingkungannya yang selalu berubah. Tetapi melakukannya itu tanpa pemahaman penuh tentang proses dan komponen yang menentukan keadaan ekologis. Mereka harus menarik kesimpulan dan membuat prediksi dari data yang tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada alat yang masih dalam peran manajemen adaptif. Itu alat terpenting dalam pemrosesan ini yaitu praktik manajemen adaptif, yang ada kebijakan atau tindakan manajemen sebagai seperangkat hipotesis yang dapat diuji untuk mendorong pembelajaran dari implementasi kebijakannya, dan juga untuk memungkinkan adaptasi yang lebih besar ketika perubahan terjadi secara tidak terelakkan dalam sistemnya. Nah, untuk itu manajemen adaptif itu mempunyai tujuan ganda dari kinerja sistem dan perolehan pengetahuan yang andal dicapai secara bersamaan, sehingga manajer mempelajari sistem melalui implementasi tindakan manajemennya itu dengan. Nah, di sini juga ada mengevaluasi berbasis ekosistem manajemen sebagai berbasis kinerja sistemnya. Nah, untuk pertanyaan itu adalah konstruksi teoritis untuk evaluasi berbasis kinerja. Nah, di sini seperti sistem manajemen lainnya, itu EBM harus mengukur kinerja terhadap targetnya. Nah, selama proses penilaian ekosistem yang dijelaskan sebelumnya, pengelolaan harus mengidentifikasi indikator yang sesuai dari keadaan ekosistemnya. Kemudian memvalidasi pilihan mereka dengan memantau dan memanipulasi indikator untuk menentukan apakah mereka benar-benar melacak tren dalam ekosistem atau tidak. Nah, untuk sebuah indikator dapat melacak kelimpahan satu spesies atau lebih sering berfungsi sebagai proksi, yaitu untuk atribut ekosistem yang lebih umum. Nah, artinya ketika indikator mencapai nilai kritis, ini harus memicu tindakan pengolahan yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja ini adalah titik referensi yang dimaksud untuk memberitahukan kepada kita yaitu sesuatu tentang
status sistem dan cara menanggapinya. Nah, untuk indikator kinerjanya itu harus mempunyai beberapa kriteria, yaitu mampu apa yang diperlukan bersama dengan ukuran ketidakpastiannya tentang estimasi. Yang kedua itu ada sederhana, yang ketiga relevan, yang keempat itu traktat dan setia, yang kelima itu perumpamaan sehingga nilai titik acuan pada suatu waktu dapat dibandingkan dengan nilai yang diberikan kepadanya bahkan dalam periode pemantauan yang begitu lama. Itu beberapa kriteria. Nah, di sini ada gambar tentang manajemen implementation, dimana itu ada target, threshold, dan limit. Nah, ini ada ilustrasi target itu, yaitu digambarkan dalam lampu hijau dan juga cahaya kuning, dan batasannya itu lampu merah. Nah, ini titik referensi yang dapat berfungsi sebagai indikator kinerja, produksi, fungsi atau resiko ekosistem, dan juga dalam contoh ini biomasa sistem berkelanjutan dari sebuah sistem yang berfungsi sebagai variabel indikator. Nah, di sini ada juga pengemudi, tekanan, perubahan status, dampak, pendekatan respon atau sebutan DPSIR. Yaitu DPSIR itu adalah pendekatan berbasis sistem yang dirancang untuk menangkap hubungan utama antara ekosistem dan komunitas manusia di sekitarnya, yaitu terutama tindakan masyarakat manusia yang melakukan atau dapat mengubah ekosistem sendiri. Nah, DPSIR ini itu pertama itu kan ada pengemudi adalah tuntutan utama yang dibuat pada ekosistem oleh masyarakat manusia. Nah, pengemudi itu menciptakan tekanan pada sistem yang merupakan tindakannya didorong juga oleh tuntutan manusia yang mengakibatkan perubahan keadaan dalam ekosistem yang mengarah pada dampak perubahan itu yang membutuhkan tanggapan oleh manajemen jika masyarakat manusia ingin melanjutkan untuk menerima jasa ekosistem yang dibutuhkannya. Nah, dalam sistem DPSIR ini telah memberikan kontribusi untuk didefinisikan dan pemahaman konsep utama dalam EBM-nya. Formulasi ini yang bersangkutan dengan manajemen yang lebih baik, dan pengembangan kerangka kerja juga ada pengambilan keputusan yang lebih baik untuk memasukkan konsep ke dalam strategi. Nah, ini adalah representasi skematis dari file pengemudi, tekanan negara, perubahan, dan pas sistem dan respon yang disebut itu DPSIR sebagai kerangka kerja untuk pengembangan strategi pengambilan keputusan untuk pengolahan ekosistem sendiri. Nah, ini adalah skematis. Nah, kita dapat dilihat dari slide terakhir ini ada dua gambar, yaitu yang pertama itu gambar kitiwake berkaki hitam dan juga ada belut pasir. Nah, dalam ini makanan terpentingnya dalam produktivitas kitiwake itu di laut, yaitu di Laut Utara, yang memberikan manajer ekosistem dengan indikator kinerja penting yang menghasilkan pengolahan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dapat dijelaskan bahwa wilayah tertentu itu, yaitu di Laut Utara, telah dinyatakan sebagai habitat kritis bagi kitiwake dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengolahan sistem, termasuk perwakilan saintifik komunitas. Nah, industri peternakan juga dan intensi lingkungan hidup pemerintahan sepakat bahwa wilayah tersebut akan ditutup untuk belut pasir dalam waktu 3 musim berturut-turut, yaitu dikarenakan ada titik pemicu ini telah tercapai di beberapa populasi kitiwake, dan salah satunya itu adalah di Laut Utara. Dan juga di sini kita dapat melihat sistem di mana pengolahan ekosistem berorientasi pada produksi atau memanen belut pasir, dan juga dapat menghindari resikonya. Dalam hal ini, penghindaran resiko mengalahkan produksi, dan kekhawatiran akan kelangsungan populasi kitiwake regional ini mengesampingkan kekhawatiran untuk mempertahankan belut pasir regional fishing. Nah, mengarah ke penutupan musim kandang belut pasir itu memperhatikan bahwa indikator kinerja
itu dapat memenuhi ketujuh kriteria yang diperlukan untuk menjadikannya indeks yang sesuai untuk tindakan pengolahan tersebut, seperti itu. Mungkin pemaparan yang saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan ilmiah pengolahan berbasis ekosistem atau IBM yang mungkin sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya di materi pertama. Nah, untuk memahami bagaimana ekosistem berubah dan bagaimana perubahan tersebut dapat dikelola, manajer ekosistem harus dirancang dengan baik. Pendekatan manajemen adaptif yang menggunakan indikator kinerja spesifik merupakan komponen penting dari EBM yang efektif. Nah, tetapi bahkan dengan program manajemen adaptif yang dirancang dengan baik, EBM akan tetap menantang karena mencoba mengelola intensitas dan yang terus berubah, itu ekosistem. Untuk memahami bagaimana ekosistem itu berubah dan bagaimana perubahan tersebut dapat dikelola, seorang manajer harus menentukan batasan di mana manajemen adaptif akan beroperasi, serta apa yang dapat diselidiki. Nah, adapun batasan-batasan itu ada 5. Yang pertama yaitu batasan fisik dari sistem. Batasan fisik yang dari sistem yang akan dipelajari. Maksudnya itu yaitu terhadap unit landscape, dasar dalam sistem, dan skala spesial dan temporal di mana mereka itu harus dipelajari. Kemudian yang kedua itu model ekologi. Model ekologi ini merupakan itu berarti dari sebuah sistem yang harus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga itu metodologi untuk menyempurnakan dan memantau data yang relevan dan skala yang harus sesuai dengan sistem dan modelnya. Kemudian yang keempat yaitu model untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah proses yang paling penting baik alami maupun antropogenik, yaitu yang berpengaruh terhadap transfer materi dan energi dalam sistem. Dan yang terakhir itu pendekatan manajemen adaptif. Sebelum pendekatan manajemen adaptif akhir ini, yaitu bagaimana kita, dalam proses ekologi itu dapat berinteraksi dengan proses dan skala landscape yang akhirnya pendekatan pengelolaan akhir adaptif ini akan terjadi. Masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana merancang dan melakukan manipulasi eksperimental skala kecil dalam sistem untuk menguji prediksi model dan kemudian menentukan kemungkinan respon terhadap gangguan alam dan praktik manajemen berdasarkan hasil percobaan ini. Selanjutnya yaitu apakah kawasan lindung itu melindungi ekosistem? Nah, sebenarnya upaya konservasi di seluruh dunia itu menggabungkan pembentukan dan pemantauan kawasan lindung, salah satu landasan strategi konservasi global. Namun, hampir semua kawasan lindung, baik yang besar seperti Everglades maupun yang jauh lebih kecil, terus dibangun di bawah batasan politik dan sosial yang eksplisit, yang selalu mencakup pertimbangan dan kesejahteraan manusia. Nah, akibatnya kawasan lindung tertentu hampir tidak pernah seluas yang diinginkan para konservasionis. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan para konservasi itu. Sehingga untuk mengatasi masalah ini, ahli konservasi itu mengembangkan teknik-teknik agar konservasi itu berjalan dengan lancar. Yang pertama itu adalah protect area center ecosystem atau PACED. Nah, yang mana protect area center ekosistem ini yaitu teknik yang menggambarkan ekosistem yang berpusat pada kawasan lindung. Dapat didefinisikan berdasarkan kasus per kasus. Jadi dilatar belakangi oleh itu. Dan ancaman terhadap
mereka yang diidentifikasi dengan menggunakan metode ilmiah yang komprehensif untuk memetakan dan menganalisis perubahan menggunakan lahan di dalam dan sekitar kawasan lindung. Nah, baru-baru ini contohnya yang menerapkan pendekatan ini yaitu ada 13 taman nasional yang berada di Amerika Serikat, yaitu mereka melakukan evaluasi 4 kritis elemen ekologi yang menentukan ukuran dan konfigurasi fase fungsional tersebut, yaitu yang pertama aliran ekologis, ukuran efektif kawasan lindung habitat penting dan derajat distribusi dan jarak penetrasi terhadap efek tepi yang disebabkan oleh manusia. Nah, arus ekologis mencakup pergerakan material, organisme, dan energi yang ditularkan melalui air atau udara, serta pergerakan gangguan seperti kebakaran. Kemudian yang kedua yaitu ekologis flows atau arus ekologi tadi yang mencakup pergerakan material. Mohon maaf. Jadi yang kedua ekologis flows atau arus ekologi yang itu mencakup pergerakan material, organisme, dan energi yang ditularkan melalui air atau udara. Serta pergerakan gangguan seperti kebakaran. Dalam bentuk aslinya, aliran seperti ini yang menopang proses ekologi di kawasan lindung mungkin telah terhubung dengan baik ke ekosistem di lanskap sekitarnya. Tetapi ukuran efektif dari ekosistem pendukung sekitarnya dapat berkurang seiring waktu oleh manusia. Kegiatan yang mengganggu arus ini. Bentuk dan jalur aktual aliran ekologis untuk satu kawasan lindung harus ditentukan dalam kondisi sekarang dan dipengaruhi oleh penggunaan lahan di luar kawasan lindung dan yang ditetapkan secara resmi. Adapun habitat penting termasuk area penggunaan khusus musim, area sumber populasi, jalur pergerakan atau beberapa bagian dari wilayah jenjang tahunan untuk populasi di dalam kawasan lindung bagi banyak hewan, terutama spesies bermigrasi, habitat penting ini ada di luar kawasan lindung. Tetapi spesies untuk menyelesaikan siklus hidup dan penyediaan yang diperlukan. Kita perhatikan ilustrasi sistematik dari proses penerapan ekosistem yang berpusat pada kawasan lindung. Contohnya ini. Nah, kita perhatikan dulu, yang ini merupakan kawasan lindungnya, arus, kemudian tanda panah seperti ini adalah ekologi flow atau arus ekologi, kemudian ini adalah batas ekosistemnya, ini adalah taman batasan tamannya, kemudian ini dan ini gitu yang ada di dalam ilustrasi skematis yang akan dibahas. Sekarang kita lihat poin A. Poin A ini dalam bentuk aslinya kawasan lindung mungkin telah terhubung dengan baik ke ekosistem di lanskap sekitarnya dalam aliran energi, material, dan organisme. Jadi kawasan lindung itu telah terhubung dengan baik, adapun itu arus ekologinya, kemudian dengan sistem landscape sekitarnya, aliran energi, kemudian material dan organismenya, dia telah terhubung dengan baik ke ekosistem di landscape sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu yang B, ukuran efektif dari ekosistem pendukung di sekitar dapat berkurang seiring oleh aktivitas manusia yang mengganggu aliran ini. Jadi lahan yang dilindungi ini dia akan berkurang seiring aktivitas yang ada di sini sehingga dia tidak termasuk ke dalam batasan lindungan ekosistem yang memang sesuai, tidak mendukung lah intinya seperti itu. Kemudian yang ke C itu adalah bentuk dan jalur sebenarnya dari aliran ekologi ini harus ditentukan dalam kondisi saat ini dan dipengaruhi oleh penggunaan lahan di luar kawasan lindung yang ditunjuk secara resmi. Jadi sebenarnya ini telah dalam satu batasan ekosistem, akan tetapi dalam C ini bentuk dan jalur sebenarnya dari aliran ekologi ini harus ditentukan dalam kondisi saat
saat ini dan dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan di luar kawasan lindung yang ditunjukkan secara resmi. Tapi adalah salah satu arus ekologi yang benar. Kemudian yang ketiga atau yang keempat yaitu poin D, habitat penting bagi banyak spesies, terutama spesies yang bermigrasi seringkali berada di luar taman yang dibutuhkan untuk menyelesaikan siklus hidup dan menyediakan sumber daya yang penting bagi spesiesnya. Nah, pada gambar D ini, jadi ada kalanya si spesies tertentu dia tidak akan dia memerlukan atau memiliki sifat untuk bermigrasi sehingga dia tidak akan bisa stay dalam satu lingkungan lindung gitu, akan tetapi dia akan bermigrasi untuk menyelesaikan siklus hidup yang lainnya sehingga pada proses ini dia akan ada tanda cakra seperti ini. Kemudian yang E itu efek tepi dapat diperbesar di sepanjang perbatasan. Nah, efek tepi ini akan bisa diperbesar dalam setiap perbatasan kawasan lindung seperti taman nasional, yaitu mengurangi jumlah habitat interior sebenarnya yang dibutuhkan oleh beberapa spesies, terutama spesies habitat. Kemudian selanjutnya menggunakan sumber air untuk menentukan batasan atau boundaries dan proses ekosistem. Jadi sebenarnya menggunakan batasan ini dalam EBM atau Ecosystem Basic Management, banyak yang mulai mengidentifikasikan ekosistem sebagai kumpulan sumber air dalam wilayah tertentu atau yang bermuara di sumber yang sama. Misalnya pengelolaan di India membagi negara tersebut menjadi 2 wilayah sumber dalam lahan, 186 wilayah sumber daya lahan. Kemudian penggunaan sumber itu jadi dalam penetapan manajemen ini disebut dengan manajemen sektoral dan tata ruang. Sebenarnya manajemen sektoral dan tata ruang ini maksudnya memiliki arti yang sama, yang mana pada menggunakan sumber air untuk menentukan batasan ini sebagai salah satu metode atau manajemen sektoral atau tata ruang yang memang ada dalam wilayahnya. Seperti yang dikatakan oleh Rama Mohan bahwa banyak yang mulai ekosistem sebagai kumpulan daerah aliran sungai dalam pengertiannya area atau menjadi sumber umum. Nah, pengelolaan penggunaan daerah aliran sungai sebagai fungsi unit fundamental dalam pendekatan pengelolaan ekosistem ini memulihkan lahan dasar pertanian yang dikeringkan, sehingga dengan menggunakan GIS atau sistem informasi geografi ini dapat lebih diketahui gitu bagaimana manajemen sektoral atau tata ruang dari menggunakan sumber air untuk menentukan batasan atau border dan sistem ekosistem tersebut. Oke, kemudian data yang harus dikumpulkan atau yang harus dipersiapkan untuk EBM yaitu pertama, dalam pertimbangan umumnya yaitu menentukan kisaran fluktuasi proses dan komponen ekosistem dalam sistem yang berbeda dan data yang ada dalam sistem mereka berada dalam rentang tersebut. Salah satu cara untuk menentukan kesehatan ekosistem dengan mengidentifikasi adanya tekanan ekologis dan sistem peringatan. Ada 5 jenis data jangka panjang yang tersedia untuk ekosistem, yaitu yang pertama yaitu data yang dikumpulkan secara teratur, yang kedua data penginderaan jauh yang dapat disesuaikan dengan GIS atau sistem informasi geografi, yang ketiga data yang diarsipkan ke dalam penelitian sebelumnya, yang keempat data dari repositori alami jangka panjang, dan yang kelima data dari kawasan lindung dalam ekosistem yang tidak mengalami gangguan serupa. Yang pertama itu data yang dikumpulkan secara teratur. Data yang dikumpulkan secara teratur kadang-kadang juga disebut dengan data yang dikumpulkan secara terus-menerus, yang diperoleh dari survei atau sampel yang mengukur variabel yang sama, lokasi yang sama, secara berkala. Mereka adalah komponen penting dalam bidang pemantauan ekosistem yang lebih besar. Alat penting untuk pengelolaan
ketidakpastian dalam upaya untuk menggambarkan atau memprediksi perilaku proses ekosistem. Misalnya, di kawasan dan ekosistem tertentu, data vegetasi dikumpulkan setiap tahun dan dengan interval reguler di sepanjang transek yang telah ditetapkan secara permanen. Contohnya itu Taman Nasional Yellowstone yang bersejarah telah memberikan perkiraan kondisi wilayah sejak 1954. Nah, pada data yang dikumpulkan secara teratur ini, terdapat 4 tingkatan analisis umum yang biasanya terjadi dalam proses pemantauan yang dirancang dengan baik, meliputi yang pertama itu deskriptif dan statistik signifikan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penentuan status saat ini dari sumber daya yang telah diukur. Kemudian yang ketiga, identifikasi perubahan atau tren sumber daya dari waktu ke waktu yang diperhatikan gitu. Kemudian yang keempat, sintesis status dan tren dalam suatu sumber daya dengan sumber daya lainnya untuk mengidentifikasi kemungkinan perubahan dalam suku dan fungsi ekosistem secara menyeluruh. Adapun elemen penting yang harus diperlukan untuk program pemantauan jangka panjang yang efektif itu ya, ada beberapa unsur. Unsur-unsur ini adalah yang pertama relevansi, yang dicapai dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang didefinisikan secara jelas, yang sebenarnya penting bagi pengelolaan NPS dan menilainya dengan variabel indikator yang dipilih dengan cermat. Unsur yang kedua yaitu keandalan, ditetapkan dengan membingkai pengumpulan data dalam konteks model konseptual yang secara akurat menggambarkan komponen ekosistem dan interaksinya. Kemudian yang ketiga itu komitmen, yang dibuat oleh tekad lembaga untuk melanjutkan program dengan dukungan dana yang solid dan jalur yang telah ditentukan berdasarkan sebelumnya untuk mengetahui informasi yang diperoleh dari pemantauan kembali ke pengambilan keputusan manajemen yang akan dilakukan. Yang akan menunjukkan nilai program pemantauan tersebut. Selanjutnya itu data penginderaan jauh yang dapat disesuaikan dengan GIS. Jadi karena perkembangan ilmu pengetahuan yang memang semakin canggih juga, satelit Landsat itu menangkap gambar beresolusi tinggi dan disusun dalam orbit untuk secara sistematis memotret semua bagian bumi permukaan secara berkala. Nah, ketika foto-foto itu kemudian disempurnakan dan didigitalkan atau saat citra warnanya resolusinya itu tinggi dan satelit multispektral itu diproses, foto-foto tersebut menghasilkan sejumlah besar informasi, terutama bila diintegrasikan melalui teknologi sistem informasi geografis. Terkadang juga disebut sebagai ilmu informasi geografis. Dalam arti praktisnya seperti ini, EBM tidak mungkin dilakukan sebelum pengembangan penginderaan jauh, di mana pesawat terbang melintasi dominan spasial yang besar atau satelit yang mengorbitkan bumi dalam memberikan informasi dengan banyak variabel lingkungan. Sumber pencitraan berbasis ruang terpanjang untuk analisis dan biologis adalah dipungutnya melalui program Landsat bernama NASA atau USGS. Nah, karena memang tadi setiap hari itu satelit itu menangkap gambar beresolusi tinggi, sehingga memiliki pengetahuan atau akhirnya menghasilkan penginderaan jauh yang disesuaikan dengan GIS tersebut. GIS adalah kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan berbagai jenis data spasial. Oke, mohon maaf. Nah, kemudian termasuk lapisan data yang dikembangkan dari data penginderaan jauh. Sekali individu menggunakan platform perangkat lunak seperti ARGIS atau QGIS atau memecahkan masalah kompleks dalam analisis data spasial lainnya. Sebenarnya, selanjutnya yaitu
Data yang diarsipkan sebelumnya. Nah, perbandingan dan evaluasi jangka panjang penting lainnya adalah pemeriksaan data arsip yang tersedia dari studi ekosistem sebelumnya. Di negara manapun, semua atau sebagian ekosistem utama memiliki sejarah sepanjang pemilik publik dan badan yuridisnya. Mungkin juga ada sejarah panjang penyelidikan ekologinya. Banyak investigasi semacam itu berupa laporan yang tidak dipublikasikan. Data yang belum diproses ini ada diproses di file agensi, jurnal pribadi, foto sejarah, catatan herbarium, dan yang mendokumentasikannya lokasi dan kejadian spesies tanaman, survei tanah, data peta geologi, foto udara masa lalu, serta tinjauan sejawat. Literatur yang nah ini mohon maaf tadi karena memang kembali lagi ini salah satu contoh dari hasil pengamatan melalui GIS. Ini data yang diarsipkan dari penelitian selanjutnya. Kemudian literatur yang diterbitkan, informasi yang diarsipkan akan bervariasi dalam kualitas dan membutuhkan upaya ekstra dalam analisis dan interpretasinya. Tetapi data tersebut dapat menghasilkan wawasan yang unik dan berharga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam pencarian dan interpretasi data dan catatan masa lalu sering juga disebut sebagai penambahan data atau penambahan data warisan. Sangat penting untuk inventarisasi ekosistem serta untuk menetapkan garis dasar ekosistem untuk perbandingan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, data dalam repositori alami jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, karena memang kita juga terbatas, tidak semua arsip ditemukan di lemari arsip, jurnal lapangan, ataupun album foto lama. Sebuah ekosistem menyimpan datanya sendiri, yang pasti. Jika ada yang tahu kemana harus mencarinya, maka sedimen dan danau dan rawa yang menjadi jawabannya. Sebuah penyimpan catatan material yang mengendap dari air dan udara di sekitarnya. Ekosistem ini menyimpan datanya sendiri. Jika ada yang tahu, maka sedimen danau dan rawa yang menjadi jawabannya. Misalnya memberikan catatan jangka panjang tentang perubahan biologis ekosistemnya. Nah, sekarang kita pecahkan nih. Seperti yang kita tahu, sedimen itu merupakan tumpukan dari sejarah yang memang dikumpulkan diberikan dalam catatan panjang yang merubah biologisnya dalam ekosistem yang dikumpulkan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, sedimen semacam ini adalah tempat penyimpanan serbuk sari yang disebarkan setiap tahun oleh tumbuhan. Serbuk sari tahan terhadap pembusukan, terutama dalam kondisi yang terkait dengan sedimen rawa. Ini dibedakan melalui spesiesnya, kelimpahan proporsionalnya yang dilapisi sedimen dikoreksi dengan tepat untuk perbedaan dalam produksi serbuk sari. Kemudian, sedimen dapat memberikan profil dari kelimpahan spesies serbuk sari yang berbeda yang tersimpan dari waktu ke waktu. Nah, karena kelimpahan serbuk sari ini dari berbagai spesies itu berubah, maka perubahan tersebut memungkinkan pengelolaan untuk membuat kesimpulan tentang perubahan ekosistem, dan bahkan memperkirakan periode waktu yang terkait dengan perubahan tersebut jika laju pengendapan sedimen dapat diperkirakan. Perhatikan misalnya bagaimana kelimpahan relatif berbagai jenis serbuk sari berubah dalam sedimen Danau Panama. Sedimen juga menyimpan catatan material yang mengendap dari air dan udara di sekitarnya. Oke, karena jadi dari data repositori alami jangka panjang ini kita bisa melihat salah satunya dari sedimen yang ada dalam bumi kita yang kemudian kita teliti. Karena memang pada penelitian sedimen ini di era modern ini dapat kita perhitungkan sehingga kita dapat mengetahui juga berapa lama data tersebut terkumpul gitu. Selanjutnya itu menerapkan manajemen sebagai alat pengelolaan ekosistem. Pemodelan ekosistem sangat penting untuk pengelolaan. Bahkan jika model gagal membuat prediksi dan yang sangat akurat tentang perilaku ekosistem mungkin telah dibahas oleh rekan saya pada gambar 9.12, maka
akan gagal gitu. Jadi sangat akurat perilaku ekosistemnya itu. Pemodelan ekosistem itu sangat penting untuk pengelolaan. Sebuah model konseptual adalah ringkasan visual. Nah, model ekosistem memiliki berbagai bentuk, yaitu salah satunya itu model konseptual, yaitu ringkasan visual atau naratif yang mendeskripsikan atau mengidentifikasikan komponen penting dari satu sistem dan kemungkinan interaksi di antara mereka. Model konseptual ini dapat menggambarkan keterkaitan proses ekologi, baik yang terjadi di alam maupun saat merespon antropogenik pengaruh. Mereka dapat mengidentifikasikan bagaimana pendorong utama pemicu stres akan mempengaruhi komponen ekosistem dan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi di antara ilmuwan dan manajer dan berbagai disiplin ilmu yang dijelaskan oleh Allen dan Hoekstra. Fungsi tirai ini sangat penting dalam menghindari keterputusan hubungan antara pengelolaan dan penelitian yang diilustrasikan dalam contoh sebelumnya tentang pengelolaan wallaby rawa di hutan Australia. Nah, pada model konseptual ini memainkan peran penting yang dapat dipekerjakan pemantauan ekosistemnya yang telah dibahas sebelumnya. Patricia Manley dari Dinas Kehutanan AS dan rekan-rekannya itu membuat model konseptual di Amerika Serikat yang kemudian diatur dalam 3 model. Model pertama yaitu model ekosistem. Model ekosistem ini terdiri dari 5 bidang. Termasuk seperti yang diharapkan di sana itu ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer atau lapisan tanah. Serta lingkungan sosial budaya membuat manusia dan aktivitasnya merupakan komponen eksplisit dan dasar dari model. Masing-masing dari 5 bidang tersebut dalam model oleh serangkaian proses komponen dan struktur interaktif yang unik. Kemudian yang kedua yaitu model bola. Model bola ini adalah menggambarkan mengidentifikasikan proses utama di masing-masing 5 bidang, proses kunci di masing-masing 5 bidang yang bertanggung jawab untuk mentransfer materi, energi, dan informasi. Selanjutnya itu tingkat 3 yaitu model proses. Nah, menggambarkan mekanisme dari setiap proses yang beroperasi dalam model lingkungan individu. Itu penggambaran proses terdiri dari 2 bagian, yaitu elemen dan hasil penting dari setiap proses dan faktor pendukung yang mempengaruhi proses. Selanjutnya itu pada gambar ini dijelaskan. Parameter atau konver adalah nilai variabel yang digunakan untuk menentukan laju aliran. Konektor menunjukkan jalur di mana material itu ditransfer dari satu stok ke stok lainnya. Atau ke dalam dari suatu sumber dan bak cuci. Jika seseorang manajer dapat secara akurat menentukan nilai awal, saham terikat, kerangka kerja konseptual, seringkali persamaannya itu mengatur perubahan stok atau laju pergerakan stok atau dikonversikan ke komponen ekosistem lain. Nilai parameter dan jalur yang dilalui oleh stok ditransfer, kemudian komponen penting dalam ekosistem dapat dimodelkan. Anda dapat melihat berbagai komponen ini berinteraksi dalam contoh interaksi ekosistem yang sederhana namun nyata dalam kotak informasi. Nah, kotak informasi ini 2. Sebagai langkah pertama dalam memahami dasar-dasar model ekosistem, ambil contoh klasik sistem model yang terdiri dari 2 sediaan, populasi rumput dan populasi herbivora utama. Yaitu limpet, moluska gastropoda. Estimasi tingkat awal stok ini, pengetahuan nilai 6 parameter ini, tingkat reproduksi keong dan rumput laut, efek pemberian makanan limpet pada rumput laut,
Tingkat kematian limpet dan batasan kepadatan tergantung pada pertumbuhan populasi limpet dan rumput laut, dan pemahaman tentang koneksi antara nilai parameter dan tingkat perubahan stok diekspresikan dalam persamaan cukup untuk melacak perubahan dalam populasi yang diawali oleh model sebagai biomassa dan variabel lain yang mempengaruhinya yang dapat Anda lacak dalam ilustrasi sebagai berjalan di model. Jadi ini merupakan biomassanya. Kemudian L dan S ini mewakili populasi biomassa dan sahamnya, dan juga B ini sebagai parameter atau titik konstanta yang mempengaruhi laju alirannya. Selanjutnya, mengelola proses ekosistem. Nah, mengelola ekosistem itu ada dua, yaitu kebakaran dan aliran air. Kebakaran sendiri tadi pada gambar ini menyebabkan peningkatan dalam, maksudnya memiliki dampak positif negatifnya ya, dan untuk menyebabkan positif itu dapat meningkatkan heterogenitas habitat dan jumlah tepi, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serapan hara oleh tanaman terutama Gramidoides dan Forbs, hilangnya nutrisi dari tanah, ini negatifnya, laju erosi dan limpasan permukaan, laju aliran arus, merumput dan menjadi area yang terbakar dengan ungulata, dan pembentukan spesies awal. Nah, semua kecuali efek pertama ini biasanya berdurasi pendek. Umumnya hanya berlangsung sampai 1-3 tahun pada kebakaran ini. Sebaliknya, peningkatan heterogenitas habitat mungkin merupakan efek jangka panjang. Meskipun besarannya efek bervariasi dalam skala dan integrasi kebakaran kecil yang tersebut cenderung meningkatkan heterogenitas habitat. Yang tadi ya. Dan memang pada proses ekosistem ini dalam kebakaran ini menyebabkan peningkatan ini yang mana bisa menjadi tolak ukur dalam pengelolaan proses ekosistem. Selanjutnya itu aliran air. Aliran air ini dibagi menjadi dua, yaitu manipulasi secara langsung dan tidak langsung. Adapun secara langsung, saat ini sebagian besar sistem lahan basah dan tepi sungai dikelola berdasarkan lokasi tertentu, tetapi proses yang mengendalikannya, terutama aliran air ini, meluas hingga ke wilayah yang luas. Pengelolaan dan pengaturan aliran air adalah salah satu alat terpenting yang digunakan dalam konservasi habitat sungai saat itu. Penggunaan menjadi lebih penting ketika upaya konservasi bergeser dari habitat ke ekosistem, terutama ekosistem sungai. Nah, sebagian besar sistem danau itu tetap relatif konstan dalam volume dan aliran airnya, tetapi sebagian mengalami variasi aliran musiman yang secara signifikan mempengaruhi ekosistem sungai dan ekosistem darat terkait. Variasi aliran air adalah salah satu penentu terpenting dalam struktur dan fungsi ekosistem. Merupakan aliran air mendorong pertukaran nutrisi antara habitat dan meningkatnya produktivitas sistem. Selanjutnya itu manipulasi tidak langsung. Itu yang menggunakan manajemen vegetasi untuk mengelola aliran air. Itu sebagai alat dalam pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem yang komprehensif dan mempengaruhi proses ekologi dasar, termasuk kemampuan vegetasi untuk mempengaruhi aliran permukaan dan penyerapan air dalam tanah untuk mengurangi efek negatif aliran arus perubahan yang disebabkan oleh iklim ini. Jika dihadapkan pada kenyataan peningkatan suhu serta peningkatan frekuensi tahun-tahun basah dan kering yang ekstrim di hutan Appalachia, selatan Amerika Serikat, memimpin proyek penelitian dan ekologi layanan kehutanan AS, yaitu ESPS, Charlie Ford Minati, sebelumnya Charlie Ford dan rekannya, memeriksa kemungkinan penggunaan lahan untuk mempengaruhi aliran air dengan memanipulasi penanaman hutan. Jadi melakukan manipulasi penanaman.
Banyak spesies pohon sangat berbeda dalam jumlah penggunaan air tahunan dan musim melalui transportasi dan inventasi. Misalnya di beberapa wilayah geografis dengan musim dingin yang sejuk dan pergeseran dari hutan gugur ke hutan hijau cenderung menggunakan air hutan yang lebih besar karena transpirasi dan infiltrasi yang lebih besar pula sepanjang tahunnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengolah alam ekosistem engineers atau insinyur ekosistem herbivora. Insinyur ekosistem ketika istilah ini diterapkan pada spesies non manusia adalah spesies yang keberadaannya atau aktivitasnya merupakan lingkungan fisik atau mengubah aliran sumber daya sehingga menciptakan atau memodifikasi habitat dan mempengaruhi semua sistem terkait. Nah, salah satu contoh nyata yaitu pada berang-berang atau Castor canadensis yang aktivitasnya membangun bendungan untuk menghalangi aliran air di sungai, menciptakan kolam di hulu bendungan itu kan secara radikal mengubah habitat sungai. Seperti peramban, spesies pengembangan mempengaruhi berbagai komponen struktur dan fungsi ekosistem melalui pengaruh terhadap vegetasi. Dalam beberapa sistem, pemakan rumput dapat menghilangkan hingga 40% biomasa tegaknya, secara signifikan mengurangi produksi ekosistem. Pada sistem lain, pemakan rumput dapat memulai perubahan morfologi dan fisiologi tanaman itu, menghasilkan tingkat produktivitas tanaman yang lebih tinggi, misalnya dalam sistem pengembangan Afrika. Nah, menghasilkan tingkat produktivitas tanaman yang lebih tinggi, misalnya dalam sistem pengembalaan Afrika, rumput dominan berbentuk kerdil namun bentuk tubuh rendah dengan luas pendek, sedangkan dalam sistem tentang pengembangan di area yang sama, rumput dominan adalah spesies yang lebih tinggi. Meskipun hal ini mengurangi kepadatan biomasa tanaman total di halaman pengembalaan dibandingkan dengan area yang tidak digembalakan, hal ini meningkatkan efisiensi pencairan makan karena meningkatkan peningkatan dan dihasilkan dalam konservasi biomasa. Kemudian dengan hal tersebut juga menentukan bahwa lebih dari 2/3 variasi dalam produksi tanaman dapat dijelaskan dengan intensitas pengembangan saja, menghasilkan respon terhadap penerusan seperti yang dibahas sebelumnya. Nah, ini sedikit ringkasan efek penting herbivora pada pertumbuhan metabolisme tanaman. Pengaruh herbivora pada tumbuhan itu ada 8, didesain oleh M.J. Bigelow berdasarkan konsep dari McNaughton 1979, yang mana yang pertama itu pengaruh herbivora pada tumbuhan itu yang pertama itu meningkatkan laju fotosintesis di jaringan yang tersisa. Kemudian yang kedua, jaringan yang lebih tua berfungsi pada tingkat di mana tingkat fotosintesis ini maksimum dan akan dibuang. Yang ketiga, masa aktif fotosintesis jaringan bisa diperpanjang karena laju penuaan daun itu akan berkurang. Yang keempat, substrat diedarkan melalui tanaman. Yang kelima, penghapusan inti jaringan yang membahayangi pada jaringan di bawah yang berpotensi lebih aktif. Yang keenam, meningkatkan pertumbuhan daun dan hasil anakan dari pembelahan dan pemanjangan sel. Kemudian yang ketujuh, pembukaan transpirasi berkurang. Konsekuensinya konservasi kelembaban tanah itu meningkat. Dan yang kedelapan, nutrisi didaur ulang dari kotoran dan urin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai managing through collaboration with stakeholders atau pengelolaan ekosistem melalui kolaborasi dengan stakeholder. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tata kelola berbasis ekosistem dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya tradisional tidak hanya membutuhkan kerangka kerja atau tindakan pengelolaan yang berbeda agar efektif, tetapi juga jenis proses pengelolaan dan pengelolaan tata kelola yang berbeda. Karena di dalam tata kelola
berbasis ekosistem melibatkan pengelolaan proses ekologi dalam skala landscape yang besar secara rutin dan membutuhkan landasan yurisdiksi masing-masing dari lembaga. Untuk mencapai hal ini, tata kelola berbasis ekosistem harus mengintegrasikan informasi ekologi dan sosial di berbagai tingkat, dan kemudian mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan di lahan yang dimiliki secara terpisah dan diatur secara beragam. Nah, untuk menentukan tindakan pengelolaan mana yang harus dipilih, para manajer harus mendukung dialog yang berkelanjutan dengan masyarakat untuk mengevaluasi berbagai pilihan, pengelolaan, dan kebijakan. Dalam melakukannya, mereka harus membangun pemahaman masyarakat tentang masalah ekologi, dan kemudian menunjukkan bahwa mereka memilih tindakan pengelolaan yang diinformasikan melalui musyawarah yang bermakna dengan pemangku kepentingan. Lalu, apa sih pengertian stakeholder atau pemangku kepentingan? Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok atau komunitas maupun individu manusia yang akan memiliki hubungan atau kepentingan terhadap suatu organisasi dan perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok atau komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder jika mereka memiliki karakteristik seperti memiliki kekuasaan atau kepentingan terhadap organisasi maupun perusahaan. Adapun definisi stakeholder yang lain, yakni orang yang memiliki minat ataupun kepentingan di dalam suatu perusahaan atau pekerjaan. Hal ini juga bisa menyangkut kepentingan finansial atau juga kepentingan yang lainnya. Jika orang tersebut terkena pengaruh dari apa yang terjadi pada perusahaan atau pekerjaan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif, orang tersebut juga dapat dikatakan sebagai stakeholder. Ada beberapa contoh stakeholder, contohnya seperti pegawai ataupun karyawan, pelanggan, staf, dan supplier. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai menghubungkan minat dengan identifikasi daerah aliran sungai Tuli Murray di Australia. Seperti yang telah kita tahu, untuk pemecahan masalah dalam ekosistem ini aspeknya sangat luas sekali ya. Di dalamnya itu terdapat kita sendiri selaku manusia yang menentukan bagaimana ekosistem ini akan berlanjut secara lestari ataupun terjadi kerusakan di dalamnya. Nah, di mana ketika hal ini terjadi, pengelola ekosistem akan sering menyatukan pemodelan dan manajemen berbasis ekosistem yang mengusulkan seputar tujuan perencanaan di dalamnya, misalnya perencanaan kualitas air yang dimaksudkan untuk mengurangi polutan dalamnya, termasuk restorasi lahan basah. Nah, contohnya di pesisir timur Laut Australia, perencanaan semacam itu sangat penting bagi salah satu ekosistem laut paling unik di dunia, yaitu Great Barrier Reef atau dapat kita singkat sebagai GBR. GBR telah terdegradasi oleh kualitas air yang menurun yang disebabkan oleh polutan di air permukaan yang terlepas dari sistem terestrial. Salah satu kontributor terbesar untuk polusi tersebut adalah lahan pertanian. Nah, tetapi pertanian di pesisir timur Laut Australia ini adalah industri utama yang mempekerjakan atau mempengaruhi mata pencaharian jutaan umat. Nah, di wilayah ini nitrogen anorganik terlarut di permukaan air dan tanah berasal dari pupuk yang diterapkan dalam produksi tebu dan pisang, sehingga memasuki perairan laut dan merendahkan ekosistem terumbu karang. Pestisida dan polusi ini yang berasal dari pertanian menyumbang ancaman tambahan, yaitu rusaknya habitat Great Barrier Reef di pesisir timur Laut Australia. Oleh karena itu, rencana peningkatan kualitas air di daerah aliran sungai Tuli dirancang sebagai pendekatan manajemen berbasis ekosistem yang akan berfokus pada pengurangan limpasan nitrogen anorganik terlarut dengan menerapkan praktik manajemen terbaik pertanian seperti zero tillage. Nah, aplikasi ini
Contohnya, dengan pengurangan penggunaan pupuk yang biasanya digunakan untuk diberikan kepada tanaman tebu dan pisang. Nah, sebagai langkah pertama, manajer nantinya mengidentifikasi fungsi dan layanan ekosistem di dataran banjir Tuli Murray dan GBR yang berdekatan atau yang dapat dikaitkan melalui pengaturan kualitas air. Karena pengurangan pupuk dikurangi sehingga kemungkinan produksi dari pisang dan tebu berkurang, pendapatan pertanian pun dapat dikatakan menurun. Tetapi ini dapat ditolong dengan penggunaan pupuk-pupuk yang lain yang lebih ramah lingkungan. Contohnya pupuk organik yang misalnya terbuat dari kotoran hewan ternak. Selanjutnya, kita akan membahas biaya tata kelola yang buruk, pengelolaan waktu dari rekomendasi ke tindakan. Dalam penetapan aturan yang dibuat berdasarkan manajemen berbasis ekosistem, termasuk dalam kategori yang sangat penting. Nah, manajemen berbasis ekosistem ini mempengaruhi manusia dan aktivitas mereka, sehingga membutuhkan banyak koordinasi badan perusahaan dan persetujuan lembaga, sehingga proses-proses yang terjadi akan sangat panjang dan dalam jangka waktu yang lama. Untuk memastikan partisipasi dan representasi semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang telah dijelaskan. Nah, misalnya kita ambil salah satu contoh dari pengaruh keputusan atau keterlambatan penetapan keputusan pengelolaan yang tertunda terhadap perilaku ekosistem, misalnya dalam pemancingan. Seperti yang kita ketahui, pemancingan di lautan luas itu sifatnya sangat eksploitatif karena dalam pemanenan ikan laut yang terjadi, mereka biasanya menggunakan jaring-jaring yang tidak ramah lingkungan. Contohnya pukat harimau yang dimana ikan-ikan sampai ikan yang paling kecil itu atau anakan dari ikan dewasa ikut terjaring juga dan terambil. Nah, ini menyebabkan nantinya adanya kelangkaan dari jenis ikan tersebut. Selain itu, untuk pemancingan secara konvensional biasanya lebih tidak ramah lingkungan lagi, contohnya dengan penggunaan bom atau perusakan terumbu karang. Nah, seperti yang kita tahu, terumbu karang itu kan rumah bagi hewan-hewan atau biota laut lainnya, tidak hanya ikan. Sehingga ketika kerusakan dari terumbu karang ini terjadi akan mengganggu ekosistem air di dalamnya. Nah, misalnya di dalam fisheries atau pemancingan ini sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berbasis ekosistem, tetapi dalam pelaksanaannya ditunda. Nah, sebabnya itu tidak pasti, misalnya delay atau penundaan penetapannya ini ditunda untuk mengurangi kerugian yang terjadi. Tetapi karena penundaan ini dilaksanakan sehingga nantinya ditakutkan adanya kepunahan atau langkanya suatu jenis ikan yang menyebabkan ekosistem menjadi tidak seimbang. Nah, keputusan dari manajemen berbasis ekosistem ini sendiri seperti disebutkan memerlukan persetujuan berbagai koordinasi lembaga dan stakeholder, sehingga di dalamnya juga mungkin terdapat pro kontra atau ada saja oknum-oknum yang memang nakal, seperti yang telah tadi dijelaskan. Contohnya ketika
Misalnya suatu aturan tentang perikanan kelautan itu sudah ditetapkan, tetapi dalam pelaksanaannya mereka tidak melaksanakan atau didelay. Karena menurut mereka kebijakan itu cukup merugikan untuk industri perikanan. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat kerangka kerja untuk tata kelola berbasis ekosistem. Contohnya pada kasus Great Barrier Reef. Nah, masalah mendasar dari pendekatan pengelolaan sumber daya tradisional adalah bahwa proses pengambilan keputusan atau yurisdiksi yang terpecah-pecah yang hanya berfokus pada satu sumber daya, misalnya seperti kayu, pemancingan ikan hiu, tanah, atau satwa liar. Nah, pendekatan ini membatasi perangkat kebijakan dan manajemen yang dikembangkan dan menciptakan insentif untuk eksploitasi sumber daya secara berlebihan yang merusak keberlanjutan sistem. Struktur tata kelola yang dikembangkan dengan pendekatan ini tidak dapat merespon kompleksitas ekosistem dinamis atau mengembangkan kapasitas adaptif untuk mengatasi perubahan dan ketidakpastian dalam sistem tersebut. Nah, untuk memecahkan masalah ini membutuhkan transisi ke pendekatan berbasis sistem yang mengintegrasikan semua proses yang memengaruhi sumber daya ini dan penggunanya. Contohnya pada Taman Laut Great Barrier Reef berisi salah satu ekosistem terumbu karang terbesar di dunia yang mencakup 344.000 km persegi. Sebuah area seukuran negara bagian California di Amerika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di materi daerah resapan air daerah aliran sungai Tulimurai, di daerah bagian situ Great Barrier Reef menunjukkan tanda-tanda degradasi, terutama dari limpasan sedimen dari lahan pertanian. Nah, ancaman ini secara langsung memengaruhi spesies megafauna di dalam Great Barrier Reef, termasuk duyung, penyu, ikan hiu, yang semuanya menurun seiring waktu. Nah, badan pemerintah utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan Great Barrier Reef memprakarsai rencana penjonaan ulang besar untuk seluruh taman. Nah, program wilayah kerja dirumuskan secara sistematis demi meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati di dalam Great Barrier Reef dengan melindungi contoh-contoh representatif dari setiap tipe habitat dalam jaringan kawasan yang larang tangkap. Nah, fokus dari program wilayah perwakilan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memelihara fungsi dari layanan ekosistem daripada ke pendekatan tradisional yang sebelumnya dilakukan oleh badan-badan pemerintah independen yang secara fokusnya itu terpisah. Sekarang diutamakan dalam atau disatukan dalam program wilayah kerja perwakilan. Nah, transisi dari pengelolaan ekosistem secara konvensional ke manajemen berbasis ekosistem yang di dalamnya terkandung dalam program kerja perwakilan. Yang pertama dilakukan yaitu perubahan organisasi internal, yang kedua menjembatani komunikasi dan tindakan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan, yang ketiga mengubah persepsi publik, yang keempat memfasilitasi konsultasi publik dan partisipasi masyarakat, yang kelima mendapatkan dukungan politik. Nah, jika elemen-elemen ini terpenuhi, mereka nantinya akan berkomitmen pada manajemen berbasis lingkungan yang komprehensif, sehingga menciptakan lebih banyak lembaga pengelolaan yang fleksibel dengan dukungan publik dan kepercayaan publik yang luas, sehingga pengelolaan ekosistem yang efektif dan efisien akan terus berlanjut. Selanjutnya, ke materi tata kelola relasional, mengelola interaksi pemangku kepentingan berdasarkan
ekosistem melalui pembangunan kepercayaan. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan, di dalamnya pasti ada suatu manajer. Dan mereka biasanya sering berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Nah, mereka ini memandang bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder yang biasanya maksud saya yang disebutkan di sini misalnya pegawai menganggap pegawai itu kurang pengetahuan. Sehingga biasanya mereka menganggap bahwa kebijakan berbasis ekosistem memiliki kepentingan berseberangan dengan para stakeholder. Maka dari sinilah tercerminkan bahwa para stakeholder yang bekerja di suatu perusahaan, misalnya pertanian, memiliki kekurangan pemahaman mengenai ekosistem atau kekurangan pemahaman ilmiah. Nah, nantinya fungsi manajer di sini membuat asumsi dari stakeholder ini berbeda. Nah, biasanya kan manajer itu menempuh pendidikan yang dirancang untuk mencerahkan pemikiran pemangku kepentingan dan publik. Seperti disebutkan sebelumnya, sangat penting bagi manajer untuk membangun pemahaman masyarakat tentang masalah ekologis. Nah, dalam prosesnya di sini, untuk menerapkan tata kelola relasional atau pengelolaan interaksi pemangku kepentingan berdasarkan ekosistem melalui pembangunan kepercayaan, dalamnya terdapat proses-proses yang nantinya dapat memberikan pencerahan atau penerangan terhadap publik dan para stakeholder mengenai apa yang terjadi di ekosistem kita saat ini. Nah, kepercayaan ini dibangun secara berurutan. Yang pertama adalah melalui integritas. Nah, manajer ekosistem harus membuat pernyataan yang konsisten dengan tindakan mereka dan harus menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan mereka adil, sehingga prosesnya itu tidak memihak dan tidak pilih kasih kepada individual atau kelompok tertentu. Mereka harus secara aktif meminta masukan publik dan menunjukkan bahwa masukan tersebut benar-benar dapat mempengaruhi hasil dari proses pengambilan keputusan. Artinya, mereka harus menunjukkan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder bahwa masukan mereka adalah konsekuensial. Artinya, keputusan mereka dapat membuat perbedaan yang nyata dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, manajer dan agensi harus secara jelas mengkomunikasikan maksud dari tindakan manajemen yang diusulkan, menjelaskan dan mengidentifikasi siapa yang akan menuai keuntungan dan siapa yang akan menanggung biayanya, serta menunjukkan bahwa mereka memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap keduanya. Ketiga, manajer dan lembaga itu mereka harus menunjukkan kemampuan dalam menggunakan teknik manajemen yang mereka anjurkan dengan keterampilan dan efektivitas. Terakhir, manajemen dan agensi harus membangun kredibilitas, rekam jejak manajemen yang efektif, dan hasil yang positif selama beberapa tahun. Ini tidak mudah mengingat pergantian personil atau pekerja di lembaga pemerintah. Artinya, kredibilitas harus dimiliki yang di dalamnya terdapat etika serta keprofesionalan dalam bekerja dan teknis-teknis yang berjalan dengan baik. Nah, manajer harus menunjukkan berulang kali bahwa mereka memiliki keterampilan dan keahlian khusus untuk melaksanakan tindakan manajemen secara efektif. Nah, tanpa kepercayaan yang dibangun di dalam publik dan stakeholder, bagaimanapun pendekatan manajemen berbasis ekosistem dilaksanakan, meskipun di dalamnya terdapat pengertian-pengertian atau program-program ilmiah yang canggih dan secara teknis dapat menguntungkan kita, tetap saja tidak dapat diimplementasikan.
Tetapi jika kepercayaan dibangun dan dipraktikkan, manajemen berbasis ekosistem dapat menjadi bagian dari budaya komunitas manusia, dan konservasi itu sendiri kemudian dapat menjadi entitas sosial yang berkelanjutan dalam pelestarian dan pengelolaan ekosistem. Lalu ke pembahasan terakhir, yaitu pemangku kepentingan sebagai manajer. Selain kurangnya kepercayaan, masalah relasional berulang lainnya yang berkembang dalam manajemen berbasis ekosistem yang sering muncul biasanya berasal dari lembaga pemerintahan yang gagal untuk secara efektif melibatkan publik dan komunitas pemangku kepentingan yang beragam. Nah, ketika hal ini terjadi, badan-badan membuat kelompok ad hoc untuk proyek-proyek pengelolaan ekosistem secara individu, tetapi gagal membentuk jenis kemitraan sejati dengan pemangku kepentingan yang penting untuk mempertahankan kepercayaan dan kesuksesan yang langgeng. Agar efektif dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang, kelompok pengelolaan ekosistem tidak hanya perlu menggabungkan kemitraan yang kuat, tetapi juga lebih atau kurangnya permanen dan memiliki anggaran sendiri, serta memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang berarti tentang kebijakan pengelolaan ekosistem. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar, jadi diharapkan adanya tambahan-tambahan dari teman-teman atau rekan-rekan atau diskusi yang lainnya sehingga menambah pengetahuan saya dalam materi yang saya paparkan. Terima kasih.